lupa diri ya. Itu mujizat. Hai engkau iblis, minggir. Terima kasih untuk semua berkat, penyertaan, perlindungan, kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini juga Tuhan. Terlebih kami bersyukur boleh memiliki satu waktu yang baik untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang apa yang kami yakini. Tuhan tolong kami yang sudah mengambil bagian di malam hari ini, kiranya pembelajaran kami malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengiring Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Kali ini kita akan belajar supremasi Kristus, otoritas, pengajaran, dan kuasanya atas roh-roh jahat. Ini melanjutkan tema kita atau materi kita di Injil Markus. Ini masih prolog pasal yang pertama. Jadi malam hari ini kita akan lihat dari Markus pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 28 ya, tentang pengajaran Tuhan Yesus dan satu momen di mana ia melakukan satu mujizat, di mana mengusir roh jahat. Jadi mungkin sebelumnya nanti saya bacakan dulu buat kita. Di Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 28, saya bacakan saja. Judul perikopnya adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berpuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi panduan kita sepanjang karya Kristus di dunia. Kalau kita secara jeli melihat, itu ada kesan yang kuat dalam pengajarannya dan pelayanannya ya, itu ada kuasa dan otoritas yang nampak. Nah, kesan ini terlihat dari para penulis Injil selalu memberikan perbandingan kontras antara pengajaran atau pelayanan Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Kesan tersebut juga bukan saja nampak atau nyata dari para penulis Injil, tapi juga para pendengar, di mana ketika mereka mendengar pelayanan Tuhan, mereka begitu takjub dan kagum begitu ya. Ada beberapa hal yang berbeda di situ dari apa yang mereka saksikan yang ditampilkan oleh para ahli Taurat. Melalui nas ini atau bagian ini, perikop ini, kita akan melihat beberapa hal ya, berkaitan dengan otoritas dan kuasa Kristus. Nah, panggilan para murid yang pertama diikuti dengan karya mujizat Yesus yang pertama. Jadi kalau kita lihat, ini si penulis seorang hamba Tuhan, Mary Haley, dia mengatakan bahwa kalau pada umumnya orang mencirikan mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan itu dengan mujizat di Kana ya, perubahan air menjadi anggur, tapi dia justru melihat justru ini adalah mujizat yang mula-mula sekali di mana pengusiran roh jahat itu dilihat sebagai satu otoritas kuasa yang dilakukan oleh Kristus begitu. Jadi mengatakan bahwa setelah Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian mereka bersama-sama pelayanan, dan dalam pelayanan itulah konfirmasi dilakukan tentang siapa Kristus begitu ya. Dengan tindakan ini proklamasi Yesus tentang kerajaan Allah menjadi nyata dan konkret. Di sepanjang pelayanan publik, Markus menunjukkan perombakan progresif atau usaha untuk melawan secara terus-menerus terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang Yesus lakukan begitu ya, terhadap kerajaan si jahat atau iblis ya. Dan itu bahkan dimulai pasca pencobaan di padang gurun dan terus berlanjut ya sampai karya puncaknya. Jadi memberikan penggambaran bahwa perlawanan atau pelayanan Tuhan itu sekaligus mengkonfrontasi kuasa atau
dampak pengaruh-pengaruh yang buruk dari kuasa jahat dalam kehidupan orang percaya atau umat Israel pada zaman itu, begitu ya. Jadi ini merupakan pelayanan pertama yang dengan takjub bukan saja para pendengarnya, tapi juga para murid itu melihat bagaimana kuasa Kristus itu ditampilkan dalam pelayanannya, gitu ya. Nah, di Kapernaum itu adalah sebuah desa yang kecil ya di pinggir Danau Galilea yang menjadi basis pelayanan Tuhan Yesus di sana. Kapernaum juga merupakan kampung halaman dari ada sekitar 2 murid di sana dan Tuhan Yesus juga menetap di sana. Jadi ini pelayanan dia di kampung halamannya. Nah, pada abad pertama, sebagian besar kota tuh dengan populasi umat Yahudi itu cukup besar ya. Mereka masing-masing tuh punya sinagog begitu ya, di mana umat Yahudi itu berkumpul dan berdoa, membaca, belajar hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai seorang Yahudi yang setia, Yesus juga secara teratur memelihara hari Sabat dan menghadiri ibadah di rumah ibadat atau sinagog. Jadi sinagog itu kalau sekarang tuh kapel-kapel kecil begitu ya, atau kalau di saudara-saudara kita Muslim itu seperti musola begitu ya, tempat ibadah kecil di mana mereka tuh suka belajar, berkumpul dan kemudian sama-sama belajar tentang hukum Taurat di situ. Yesus mengajar di tempat seperti itu ya, di sinagog. Ayat 21 dikatakan di sana mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi kita lihat bahwa Yesus, dia seorang rabi, dia punya kapasitas untuk mengajar sehingga dia diberikan kesempatan untuk mengajar ya di hari Sabat. Yang pertama kita akan lihat bagaimana dia mengajar dengan penuh kuasa. Jadi di ayat 22, di situ setelah dia masuk, dia mengajar, itu mereka semua takjub. Karena setiap orang yang menguasai kitab suci dapat diundang untuk mengomentari bacaan, ya, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar. Markus tidak mengatakan apapun di sini tentang isi pengajaran Yesus, tapi yang paling penting adalah dampaknya. Orang banyak tercengang karena ia mengajar dengan penuh wibawa. Markus berulang kali menekankan keajaiban, kekaguman, keheranan para pendengar Yesus akan perkataan dan perbuatannya. Berbeda dengan ahli Taurat, Yesus tidak sekedar menawarkan pendapatnya atau meneruskan tradisi penafsiran. Ia berbicara sebagai orang yang memiliki otoritas eksousian dalam dirinya untuk mengungkapkan makna definitif, makna yang tetap dari kitab suci, begitu ya. Jadi dia mengajar dengan cara yang berbeda dengan para ahli Taurat. Dikatakan di sana bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka dengan sebagai orang yang berkuasa, ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kata berkuasa di situ menggunakan kata Yunani exousian atau seperti orang yang punya otoritas begitu ya, diberikan mandat khusus untuk memberikan satu pengajaran yang sah, yang legal begitu ya. Sehingga itu sangat berbeda sekali dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Nah, di sini merupakan satu hal yang cukup menarik. Kita bisa lihat bahwa ada perbedaan. Tapi juga mungkin menjadi pertanyaan kita bahwa Markus memang tidak mengatakan apapun ya di sini tentang pengajaran Yesus. Jadi dia tidak memberikan rinci tentang isi atau khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan begitu ya. Tapi mungkin kita bisa berasumsi bahwa khotbah Yesus itu tidak selalu jauh dari tema tentang kerajaan Allah begitu. Sehingga ini ada kesan yang berbeda yang ditampilkan oleh orang banyak yang mendengar dia. Karena tema tentang kerajaan Allah itu tidak umum atau jarang dibicarakan begitu ya pada masa itu begitu. Umumnya nanti kalau kita lihat atau percakapan-percakapan atau pengajaran orang ahli Taurat dan orang Farisi itu selalu berkaitan dengan pemenuhan-pemenuhan hukum saja begitu ya, tentang bagaimana membayar persepuluhan, jintan, selasi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak concern tentang bagaimana kerajaan Allah dan penyelamatan atau kasih Allah yang dianugerahkan bagi mereka gitu ya. Jadi respon yang terlihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan itu orang banyak tuh takjub begitu ya mendengar pengajarannya. Jadi mereka tuh takjub. Kata kerja dalam bahasa Yunani ini adalah kata kerja yang sangat kuat dan ekspresif ya. Kata ini adalah kata yang sangat cocok untuk mengekspresikan kesan pertama yang sangat mengagumkan yang timbul oleh pengajaran Tuhan kita. Seperti orang yang begitu melihat pengajaran Yesus pertama kali itu langsung tercengang, langsung kagum begitu. Karena dia mengajar sesuatu yang baru,
yang lain, yang fresh, kemudian penuh dengan kuasa dan otoritas, begitu ya. Tapi tampilan pertama ini kita bisa melihat bahwa ini masih hanya dalam sebatas pengajaran, begitu ya. Nanti ada momen keduanya, di mana ayat ke-23 dan selanjutnya itu yang kita akan lihat bagaimana otoritas itu kemudian dinyatakan dalam satu bentuk tindakan, gitu. Jadi bukan hanya kata-kata. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan pengajarannya didake berbeda dengan para ahli Taurat. Tidak ada kekurangan dalam pengajaran mereka, tetapi perkataan mereka tidak berbobot. Pengajaran mereka terutama didasarkan pada tradisi. Pengajaran mereka lebih banyak berfokus pada adas manis gitu ya. Itu berkaitan dengan pemenuhan persepuluhan, yang jintan, yang adas, yang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang remeh-temeh begitu ya, tetapi mengabaikan penghakiman, belas kasih, dan iman. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat, Bapak Ibu rekan-rekan, tema pembicaraan atau pengkhotbah dari Kristus atau berita yang disampaikan oleh Kristus itu selalu berkaitan dengan penghakiman, belas kasihan, dan iman begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu menjadi satu berita yang begitu menggembirakan bagi orang-orang pinggiran. Bapak Ibu Saudara, pengajaran dari para ahli Taurat itu cenderung menekankan pemenuhan dari hukum begitu ya, hukum. Jadi mereka harus melakukan A, B, C, D begitu ya, ibadah, doa, menghafal Taurat begitu ya, kemudian memiliki jam doa yang ketat, membayar setiap persepuluhan yang ketat begitu, terus juga melakukan hukum-hukum Taurat yang juga ketat. Jadi tuntutannya itu semakin tinggi sekali ya, apalagi ada persembahan-persembahan seperti korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan sebagainya yang harus dilakukan, itu sangat memberatkan begitu ya. Jadi bisa bayangkan kalau saudara hidup pada zaman itu, kalau kita melakukan kesalahan, satu kesalahan, saudara harus membayar atau korban tebusan itu kan harus dibayar dengan berupa korban persembahan, begitu kan? Sehingga bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, apalagi orang-orang yang berdosa, itu sesuatu yang sangat jauh, sangat menekan mereka sekali begitu. Jadi mereka seperti tidak punya pengharapan. Itu sebabkan beberapa contoh lain kita lihat kan, ada orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang Yesus memberikan contoh di mana mereka sama-sama berdoa di dalam bait Allah ya. Seorang Farisi itu begitu membanggakan pencapaian-pencapaian dia, tapi di sisi lain seorang yang pemungut cukai yang berdosa ini malah mengangkat muka pun ke atas pun tidak mampu begitu ya. Dia menundukkan kepala dan menepuk-nepuk dadanya begitu ya. Itu memberikan penggambaran bahwa hidup zaman itu dengan tuntutan hukum Taurat yang begitu kuat menyebabkan orang tuh tertekan begitu ya. Dan seperti tidak punya pengharapan walaupun mereka punya agama, tapi tidak punya pengharapan untuk bisa diselamatkan karena tuntutan yang begitu berat. Nah, itu bisa bayangkan ketika Yesus datang, dia memberikan satu kelegaan gitu ya. Satu berita yang bisa juga seperti jalan keluar bagi apa yang selama ini mereka gumuli tentang keselamatan, pengharapan mereka, belas kasih yang Allah nyatakan bagi mereka di dalam berita yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat melegakan. Itu sebabnya tidak mengherankan sebagian besar para pengikut Yesus itu orang-orang yang berdosa begitu kan, ya, para pemungut cukai, mereka yang berzina begitu, yang dibuang oleh masyarakat. Karena kenapa? Mereka tidak bisa sekedar hanya bertemu dan mendengar pengajaran yang begitu tinggi dari para ahli Taurat. Tuntutannya itu sangat tinggi sekali yang tidak mampu untuk mereka lakukan. Tetapi di dalam Kristus, di dalam pengharapan yang diberikan oleh pengajaran Kristus, mereka melihat ada harapan di sana. Ada kasih Allah yang dicurahkan bagi orang-orang yang terpinggirkan ini, yang selama ini tuh diabaikan oleh masyarakat, oleh para ahli Taurat, oleh mereka yang ahli-ahli agama begitu ya. Dan itu suatu berita yang sangat luar biasa yang mereka nantikan begitu. Dan sebabnya inilah berita yang sangat berbeda dengan di mana Yesus dan para ahli Taurat, yang para ahli Taurat ini berbicara tentang tuntutan-tuntutan hukum dan sebagainya. Sementara Yesus berbicara tentang belas kasih Allah ya bagi orang-orang yang terpinggirkan. Itu sesuatu yang sangat berbeda dan sangat dinantikan dan sangat melegakan bagi mereka. Nah, sebaliknya pengajaran Kristus sangat bersifat rohani dan kemudian ia mempraktikkan apa yang diajarkan. Ini juga menjadi tekanan penting, Bapak Ibu Saudara. Satu pesan penting bahwa Yesus bukan saja mengajarkan sesuatu yang ideal, ya, pengajaran yang penuh kuasa. Dia tidak berkhotbah dengan hanya suara yang lantang dan jelas dan berita penuh belas kasihan saja, tapi juga dia menghidupi apa yang dia lakukan, yang diajarkan, begitu ya. Sehingga berita yang dia sampaikan itu begitu kuat
menggerakkan orang gitu, karena apa yang diajarkan tuh terlihat di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan dia setiap hari. Tidak demikian halnya dengan para ahli Taurat. Nah, sejauh ini narasi Markus itu memiliki karakter yang singkat dan padat, cocok untuk sebuah pendahuluan. Dari titik ini catatannya kaya akan detail-detail deskripsi grafis, jadi penggambaran yang konkret tentang bagaimana pelayanan Kristus itu sangat berbeda. Berita yang dia sampaikan dan teladan yang dia berikan itu menjadi satu pengharapan bagi orang-orang yang terpinggirkan begitu ya. Nah, itu sebabnya kalau implikasi dari pengajaran Kristus ini seharusnya juga nampak ya dalam pelayanan gereja saudara dan saya hari ini begitu ya. Kita harus punya berita yang kuat tentang berita Injil, tentang kasih Allah, tentang penghakiman ya, bukan saja soal berkat, penghakiman itu juga perlu ditekankan ya, juga dengan iman yang kuat dalam Kristus dan juga belas kasih Allah yang nampak di dalam pelayanan itu juga perlu nampak di dalam apa yang gereja sampaikan hari-hari ini ya. Kita bukan saja punya berita tentang kekuatan Injil yang menyelamatkan, tapi juga kekuatan Injil yang merangkul dengan kasih yang juga bisa memanifestasikan kasih itu dalam bentuk-bentuk perbuatan yang nampak dalam kehidupan kita. Nah, kita harus sampai di sana ya, seperti apa yang Yesus sudah sampaikan dan dipraktikkan dalam pelayanan dan kehidupan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pengajaran itu penuh dengan kuasa. Tapi bagian keduanya kita akan lihat bahwa kuasa itu bukan saja dicapkan dalam bentuk perkataan, sesuatu yang baru, yang segar, yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan hidup di tengah-tengah tuntutan agama yang begitu kuat. Tapi itu juga nampak secara langsung di dalam pelayanan kuasa. Sekali lagi ya, hal itu nampak di dalam pelayanan kuasa yang Yesus lakukan ketika dia manifestasikan pelayanan itu di dalam bentuk penyembuhan terhadap orang yang kerasukan roh jahat dan dia menunjukkan otoritasnya atas roh-roh jahat begitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa juga. Nah, yang kedua melayani dengan otoritas. Pengajaran Yesus memiliki pengaruh yang intristik ya dari dalam untuk mengungkapkan kejahatan dan mengusirnya. Jadi berita Injil itu dia cenderung untuk menggugah kejahatan-kejahatan yang tersembunyi atau roh-roh yang membelenggu si pendengarnya begitu ya. Jadi Yesus bukan saja mengajar dengan kuasa yang seolah-olah untayan kata-kata yang bagus dan sebagainya, tidak ya. Tapi apa yang diajarkan itu memiliki kuasa yang merombak, yang mengganggu, yang mengusik kuasa-kuasa yang membelenggu seseorang begitu. Nah, itu sebenarnya berita Injil itu berita yang membebaskan, yang membawa orang keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Berita Injil itu begitu kuat, dia mengganggu dan dia merombak cara-cara pikir kita atau manusia pada umumnya yang berdosa. Di dalam momen itu digambarkan bahwa pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi dalam momen itu ada seorang pria yang dirasuki oleh roh jahat menghadap Yesus, dan roh tersebut merasa takut dan marah. Mereka seperti terancam. Dikatakan di situ bahwa apa urusan atau apa urusan Yesus dengan kami ya, dikatakan di situ bukan aku ya tapi kami. Berarti ini bukan saja dirasuki oleh satu roh, tapi kemungkinan ada beberapa roh, mungkin banyak begitu ya. Dan mereka tuh roh-roh jahat ini tahu tentang status Yesus begitu ya. Nah, mereka merasa terusik. Roh itu menantang Yesus, sadar bahwa kedatangan Yesus menandakan kejatuhan mereka. Namun usaha roh jahat itu sia-sia. Meskipun roh itu mengklaim memiliki pengetahuan tentang identitas Yesus, Yesus tidak mengungkapkannya pada saat itu. Sebutan yang Maha Kudus biasanya diberikan kepada Allah, tetapi juga kadang-kadang digunakan untuk orang-orang yang dikuduskan dalam pelayanannya seperti imam atau nabi. Yesus sebagai yang kudus dari Allah memiliki gelar yang tepat. Tetapi ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya pada saat ini untuk memastikan pemahaman yang benar nantinya. Jadi walaupun sebutan yang disampaikan oleh roh jahat ini tentang Yesus itu benar, tentang identitasnya sebagai yang kudus dari Allah, atau di dalam konteks Injil Yohanes itu dirujuk sebagai anak Allah yang tunggal atau anak Allah yang kudus begitu ya. Itu memang tepat, tapi karena ini baru permulaan dari pelayanan Yesus, maka dia belum momennya untuk
menyampaikan atau memproklamasikan identitas dia yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia menghadik mereka untuk diam. Nah, tapi menariknya kita bisa melihat di sini bahwa di tengah ketidakpahaman para pendengarnya, iblis itu justru sudah paham dahulu ya, siapa itu Yesus begitu. Nah, ini juga menarik ya. Kalau kita lihat di sini bahwa ada korelasi di antara pengajaran Yesus dengan tindakannya begitu ya. Yang tadi yang bagian pertama kita lihat bahwa otoritasnya itu disampaikan dalam bentuk pengajaran ya, yang begitu mempesona, yang begitu menggairahkan, dan yang juga membuat orang tuh tercengang begitu tentang apa yang dia sampaikan dalam pengajarannya. Tapi pengajaran itu diperteguh dengan suatu perbuatan atau manifestasi yang ditampilkan dalam bentuk kuasa yang didemonstrasikan gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa kan. Jadi kalau misalnya saudara ahli dalam berkhotbah begitu ya, kita bisa mempelajari berbagai macam teknik menyampaikan khotbah ya, menggunakan kata-kata yang tepat begitu ya, atau memberikan argumentasi yang kuat sehingga orang tuh bisa wah atau bisa diyakinkan dengan perkataan kita begitu ya, dengan intonasi dan tekanan-tekanan yang mungkin ilmu retorika begitu ya, sehingga orang tuh atau pendengar bisa terpanah dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau sampai saja di situ, itu masih kurang berbobot ya. Ada dua hal yang membuat apa yang disampaikan Yesus itu sangat luar biasa. Dia bukan saja menyampaikan dengan otoritas yang kuat, ya, tapi kita perlu ingat bahwa dia sampaikan dengan satu kuasa roh yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja ini tentu saja berbeda dengan misalnya ilmu retorika di dalam bidang politik, atau misalnya orang yang berkampanye terus dia mempelajari tentang ilmu retorika. Tentu saja berbeda. Ada perbedaan di antara khotbah dan ilmu retorika begitu ya. Kalau ilmu retorika orang hanya menyampaikan, mereka mempelajari teknik-teknik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa, gagasan yang tepat untuk menyampaikan ide dengan tepat dan kemudian mempengaruhi pendengar ya. Jadi ada sisi psikologis yang disampaikan, yang dikemas dalam bentuk narasi bahasa begitu ya, dengan tekanan suara begitu, kemudian dengan gestur-gestur tertentu yang membuat orang bisa diyakinkan. Nah, itu sebabnya kan kalau saudara lihat Pak Prabowo kalau dia menyampaikan pidato kan tegas begitu kan, itu kan sebenarnya bagian dari usaha untuk mempengaruhi audiens, untuk bisa meyakinkan penegasan yang dia sampaikan di dalam nada suara yang tegas. Tapi seorang pengkhotbah yang punya otoritas seperti Yesus tidak mengandalkan strategi-strategi seperti itu, ya, teknik-teknik seperti itu. Mereka mengandalkan kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus, tapi selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus gitu ya, sehingga apa yang dia sampaikan benar-benar berkuasa yang merombak. Kalau kita lihat, kenapa orang yang dirasuki roh jahat ini begitu gelisah? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam berita yang disampaikan oleh Yesus sehingga menggelisahkan dia dan kemudian dilepaskan di dalam penyampaian firman Tuhan itu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara ya, mujizat itu terjadi justru pada saat firman diberitakan. Kan dahsyat sekali kan? Kita seringkali tuh menganggap bahwa pelepasan atau mujizat terjadi itu ketika kita dalam suasana penyembahan begitu ya. Tapi ini justru berbeda. Yesus menunjukkan satu momen di mana kuasa itu mengalir pada saat penyampaian berita Injil, pada saat penyampaian otoritas Allah yang disampaikan melalui kuasa dari berkhotbah. Ini luar biasa sekali, maka kita perlu serius ya untuk mendengar atau belajar tentang firman Tuhan, karena seringkali firman Tuhan itu bekerja lebih keras. Mujizat itu terjadi, bahkan justru ya ini kan mujizat yang pertama ya. Yesus tidak sementara melakukan satu KKR dan dia hanya berjalan ke sana ke sini dan menyembuhkan, tapi penyembuhan pertama yang dia lakukan justru melalui penyampaian firman Tuhan, melalui khotbah yang dia sampaikan. Nah, ini sangat luar biasa. Orang ini begitu menjadi gerah begitu ya, sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan lama dia itu dikorek karena otoritas berita Injil yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Injil yang sejati yang disampaikan oleh kuat kuasa dari Roh Kudus itu begitu menggerakkan orang sehingga orang itu menjadi gelisah dan mereka berbalik kepada Tuhan. Setiap belenggu-belenggu itu dipatahkan oleh kuasa yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah dan mengubahkan kehidupan mereka. Jadi luar biasa. Jadi ada korelasi yang menjadi pembeda di pelayanan Yesus dan ahli Taurat. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, yang tentu saja juga ada kuat kuasa roh Allah di sana, tapi juga dia melakukan, dan yang lebih hebat lagi, kuasa yang tak terlihat itu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan di mana dia memerintahkan
roh-roh jahat untuk keluar ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun mereka tahu dan mereka ingin mencari aman begitu ya, tapi Yesus tidak mau berkompromi dengan mereka dan dia kemudian menghardik mereka, diam, keluarlah dari padanya. Jadi ini menjadi satu penegasan juga bahwa mungkin orang ini dia punya keinginan, kerinduan yang besar untuk mendengar firman Tuhan. Ya. Entah dia datang di situ dengan motif-motif mungkin hendak mengganggu, Kak. Tapi Yesus tidak ingin berita itu dikacaukan oleh satu momen-momen tertentu yang juga akan mengganggu konsentrasi orang lain untuk menerima berita Injil begitu ya, hingga dia menghardik dan dia menyembuhkan orang ini begitu ya. Nah, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Nah, responnya sekali lagi, kalau yang pertama mereka takjub terhadap pengajaran Yesus yang berbeda, yang penuh kuasa dan yang tidak sama dengan ahli-ahli Taurat. Kali ini mereka takjub melihat bagaimana demonstrasi kuasa itu ditampilkan dalam satu hardikan yang membuat roh-roh jahat itu takluk dan keluar dan menunjukkan otoritas Yesus atas roh-roh jahat. Ini kan dahsyat sekali kan? Kalau saudara punya otoritas, punya berkhotbah yang luar biasa dan juga melakukan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib, wah itu sangat luar biasa sekali ya. Dan saya berharap juga ya mungkin di gereja kita itu kan salah satu gereja yang juga menekankan tentang bagaimana kita memiliki kuasa, otoritas yang dimanifestasikan melalui tanda-tanda dan kuasa begitu kan. Semoga ke depan Tuhan mungkin menganugerahkan hamba-hamba Tuhan tertentu ya yang bisa juga melayani dengan penuh kuasa dan berotoritas seperti ini ya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru. Nah, kita sudah lihat korelasi di antara penyampaian Kristus tentang berita yang dia sampaikan, berita Injil yang berbeda, yang sangat jauh berbeda dengan para ahli Taurat, kemudian dia manifestasikan otoritas berita Injil itu dalam bentuk satu tindakan, satu momen di mana dia mendemonstrasikan itu dengan sangat luar biasa, sehingga para pendengar itu bukan bisa melihat dan menangkap saja, tapi mereka sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa ini pengkhotbah atau Yesus ini bukan sembarang rabi begitu ya. Dia adalah seorang rabi yang memang punya kuasa yang spesial, yang sangat berbeda dengan yang lainnya, dan dia tunjukkan di dalam pengajaran sekaligus juga di dalam manifestasinya yang dia lakukan dalam tindakan untuk mengusir roh-roh jahat itu. Nah, sebagai penutup, kita lihat di sini bahwa identitas Yesus sebagai yang kudus dari Allah disampaikan dalam dua cara yang sangat luar biasa. Otoritas dan kuasa dalam pengajaran yang dimanifestasikan melalui ucapan yang berkuasa atas roh-roh jahat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada korelasi, ada hubungan di antara pengajaran Yesus yang berotoritas yang kemudian membuat orang-orang itu terpesona dan terpukau. Kemudian dikonfirmasi kembali melalui tindakan yang berkuasa, di mana dia bisa memerintahkan roh-roh jahat dan tunduk pada ucapannya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka saksikan dan tidak akan pernah mereka saksikan kembali begitu ya. Hanya terlihat dan dimanifestasikan di dalam pelayanan Kristus begitu yang luar biasa. Nah, di dalam Lukas pasal 4 ayat 36 ini di gambaran peristiwa yang sama itu Lukas memberikan gambaran yang lebih lengkap ya. Dikatakan di sana bahwa sebab dengan penuh wibawa, exousia atau otoritas dan kuasa dunami atau dunamis, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar, gitu ya. Jadi ini kata otoritas dan kuasa ini menjadi dua kata yang akan selalu kita jumpai di dalam pelayanan para rasul, ya pelayanan Yesus, kemudian dimanifestasikan kepada para rasul dan kemudian diturunkan kembali oleh Yesus pada orang-orang yang percaya. Jadi saudara dan saya hari ini, sekali lagi saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus, kita sebenarnya punya wibawa, punya otoritas, dan kita punya kuasa untuk memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi, saudara, sebenarnya orang percaya itu punya kuasa yang luar biasa sekali ya. Apalagi kalau misalnya saudara suatu saat dipanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah, seorang pengajar, saudara diperlengkapi dengan baik, waduh itu sangat luar biasa. Tapi di dalam pengutusan, saudara setiap orang percaya itu diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa. Itu sebabnya kan di bagian lain kan oleh kesaksian kita menaklukkan kuasa-kuasa si jahat. Karena saudara dan saya itu punya otoritas dan punya kuasa. Karena kita bekerja di dalam otoritas yang Tuhan berikan, mandat yang Tuhan percayakan, dan kemudian kita bekerja di dalam kuat kuasa roh Allah yang bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin.
Itu saja, rekan-rekan. Nanti kalau ada yang mau di-sharingkan, boleh kita sama-sama diskusi. Makasih Cek untuk paparan hari ini. Hari ini kita belajar ya bahwa pada saat firman Tuhan disampaikan ada kuasa yang mengalir juga ya. Jadi kita nggak bisa main-main atau take it for granted buat sebuah firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, makanya kita perlu menghormati. Kalau saya sih mengambil satu kesimpulan, ketika firman Tuhan disampaikan kita perlu menghormati bahwa hadirat Allah hadir di tempat itu ya. Kewibawaan dan kuasa Allah tuh hadir. Jadi kita belajar juga untuk menghormati kewibawaan Kristus yang terpancar dari pengkhotbah atau terpancar dari firman yang disampaikan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah dengan baik-baik, jangan asal-asalan. Dan juga yang kedua, kita juga sebagai pengkhotbah harus berhati-hati karena ketika kita membawakan firman, ada kuasa yang Allah sediakan sehingga jangan sembarangan juga kita ketika khotbah itu nggak cuma sekedar tadi kata Oce menyampaikan tafsiran atau pendapat pribadi, tapi khotbah itu kita sedang menyampaikan firman Allah yang berkuasa. Mungkin itu kali yang tadi saya tangkap. Juga setuju sama Oce ya, kita sebagai gereja penyebaran Injil di mana fokus kita sebenarnya adalah sebagai penyebar Injil ya atau pelayanan misi atau lebih fokus kepada bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus ya sehingga kita perlu kuasa pada saat kita menyebarkan Injil, pada saat kita berbicara tentang firman, kita perlu kewibawaan Kristus. Oke, terima kasih Kak Oce. Baik, mungkin kalau gitu coba ya saya tanya dari silakan Ko Yupi. Oke, mungkin ini saya nggak tahu ya. Nampaknya sih nggak ada unsur teologis, tapi lebih kepada sejarah mungkin ya. Tadi kan disebutkan bahwa di awal-awal kan Kak bilang ada satu waktu Yesus berkhotbah di dalam sinagog. Begitu ya, benar nggak ya? Kalau saya nggak salah ingat. Ya, awal pelayanannya berkhotbah di sinagog. Ya, nah saya cuma mau bertanya, kita tahu bahwa hukum Yahudi kan begitu ketat ya, dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kan begitu memegang erat terhadap hukum Yahudi kan, ketat sekali kan mereka. Nah, saya cuma mau bertanya dan sedikit kurang mengerti, pada waktu itu kan Yesus baru memulai awal pelayanan satu. Yang kedua, semua kenal Yesus bahwa dia adalah seorang tukang kayu kan. Apakah di dalam hukum Yahudi yang begitu ketat, dan saya percaya ketatnya hukum Yahudi itu termasuk mengatur tentang siapa yang boleh naik mimbar untuk berkhotbah di dalam sinagog. Apakah seorang tukang kayu memang diizinkan gitu di dalam hukum Yahudi? Itu sampai sekarang membuat saya bertanya-tanya. Itu aja, Kak Oce. Thank you. Baik, terima kasih kok. Jadi, memang profesi lain Tuhan Yesus itu tukang kayu. Tapi kita perlu ingat bahwa dia juga rabi kok. Jadi, umur 30 tahun dia bisa mengajar itu sebenarnya itu penggambaran lain daripada Yesus sudah lulus dari tradisi pengajaran sebagai seorang rabi, kemudian dia berhak untuk mengajar. Jadi, dia punya legalitas untuk mengajar. Begitu. Jadi memang dia sudah pantas untuk mengajar begitu. Jadi yang tadi saya kasih introduksi di depan itu sebenarnya itu hanya berkaitan dengan mereka yang punya legalitas untuk mengajar, termasuk Yesus, karena dia juga seorang rabi begitu. Jadi meskipun di sisi lain dia punya profesi sebagai tukang kayu gitu, tapi dia juga adalah rabi atau pengajar yang sudah melalui proses pendidikan dalam konteks tradisi Yahudi dan dia sudah lulus. Maka umumnya tuh para rabi itu dia bisa mengajar atau tampil di depan itu sekitar umur 30 tahunan. Nah, itu sebabnya itu pertama kali benar Yesus tampil dan dia dipersilakan untuk mengajar. Berarti saya juga bisa bilang bahwa Yesus pun sebenarnya bagian dari ahli Taurat itu ya? Memang ahli Taurat itu juga beberapa mereka ada rabi, tapi itu cenderung kepada satu kelompok tertentu yang membentuk komunitas sendiri yang lebih elit begitu Pak. Iya, tapi secara linguistik atau dalam arti makna kata yang lebih besar bahwa Yesus pun dalam kelompok ahli Taurat gitu kan. Sebenarnya sih dia cenderung ke arah rabi ya. Kalau rabi itu kan hanya pengajar kan. Tapi kalau ahli Taurat itu mereka yang kalau di sini tuh seperti MUI gitulah ya. Jadi mereka tuh yang mempertimbangkan hukum-hukum, kemudian mereka memutuskan ini boleh itu nggak boleh. Jadi cenderung ke sana begitu. Kalau Yesus lebih ke arah rabi atau pengajar atau ya seorang rabi begitu ya, seorang guru begitu kok. Oke, makasih Cek. Oke, baik kok. Adik kita teh ahli Taurat apa rabi, Cek? Kenapa Ci? Adik kita teh ahli Taurat atau rabi? Kita rabi lah. Saya kalau Cici Jangan jadi ahli Taurat ya. Jadi Asal nggak disebut Parisi, Ci.
Bedanya sama orang Farisi teh apa sih? Oh, Farisi mah sama ya, kelompok berbeda yang mirip juga ya? Kalau Farisi itu mereka yang kelompok tertentu hampir-hampir mirip dengan para rabi, tapi mereka cenderung punya komunitas sendiri yang bertekad untuk melakukan hukum Taurat itu sampai mendetail-detail mungkin. Tidak ada yang terlewatkan begitu. Jadi mereka punya komunitas sendiri yang hendak menekankan itu, pemenuhan hukum Taurat itu sampai ada hal-hal yang terkecil sekalipun. Kaum radikal ya? Ya, jadi pokoknya ya itu. Makanya kan di beberapa gambaran kalau kita baca seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang berdoa kan. Kalau kamu berdoa, masuk dalam kamar. Jangan seperti orang Farisi yang berdoa, kalau mereka berdoa kan di jalan-jalan gitu kan. Di pasar, di tengah pasar. Jadi bagi mereka, kalau udah jam doa nih, mau dimanapun mereka akan berdoa gitu. Mau sementara di tengah pasar, mau di tengah jalan. Kalau udah jamnya berdoa, ya mereka berdoa di situ. Terus kemudian berdoanya dengan suara yang lantang gitu ya. Sehingga orang melihat mereka tuh, wah luar biasa begitu. Hendak mendapat pujian gitu ya. Nah itu kalangan Farisi. Jadi ya Kamela bilang tadi tuh, saking radikalnya mereka seperti ya sudah nggak mau tahu lagi dengan lingkungan. Yang penting mereka hendak menunjukkan bahwa mereka tuh benar-benar mentaati sampai mendetail-detail mungkin. Nah itu sebabnya kan makin berat tuh kan. Saudara kan kalau hidup zaman itu, kalau saudara menjadi, misalnya kita dalam komunitas pemungut cukai, itu kan bedanya jauh sekali gitu kan. Waduh, ya kita tuh jadi malu sendiri gitu loh. Maka gambaran Yesus tentang bagaimana orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah tuh memang itu ada pembedaan yang sangat luar biasa di antara kelakuan orang Farisi dan konteks sosial pada zaman itu begitu ya. Sehingga makanya kan tadi saya katakan ketika Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah tuh datang bagi misalnya orang-orang yang berdosa, ya pemungut cukai, orang berdosa segala macam, itu sesuatu yang berita yang sama sekali baru dan sangat mengenal sekali. Ternyata gue yang berdosa ini Allah begitu peduli ya. Ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh ahli Taurat. Itu membuat mereka sangat bahagia. Itu sebabnya kenapa Sakeus ya atau Matius pemungut cukai, mereka ketika mendengar Yesus membawa satu pengharapan yang baru, mereka bertobat meninggalkan segala sesuatu. Karena selama ini mereka perjuangkan dengan cara yang salah ya, yang tidak mampu mereka lakukan seperti orang Farisi. Karena kalau saudara mau jadi ahli Farisi begitu, ya harus meninggalkan semuanya gitu kan. Hidup hanya untuk berdoa dan segala macam, dan jadi sombong rohani jadinya. Jadi kita jatuh ke ekstrim yang lain lagi. Jadi ya itu kira-kira penggambarannya situasi sosial yang dimana kehidupannya begitu berat dan tekanannya begitu berat bagi kehidupan beragama, tentu saja bagi orang-orang yang punya kekurangan atau ya katakanlah dipandang berdosa pada umumnya pada zaman itu. Itu sangat berat ya. Kalau orang Farisi teh pasti ahli Taurat berarti? Ada sebagian, tapi nggak semua sih. Kalau Rasul Paulus teh berarti ya udah orang Farisi, ya ahli Dia Taurat Farisi, ya? Dia tapi nggak juga ahli. semua orang Farisi itu ahli Taurat sih. Jadi cenderung untuk mempraktikkan sih. Kalau ahli Taurat, mereka tuh ahli tapi mereka nggak melakukan gitu. Oh, mereka mah cuman kayak kaum terpelajar yang cuma menyelidiki aja gitu ya? Kalau Ya, prakteknya mah gimana enti gitu ya? tapi kalau orang Farisi mereka menekankan untuk melakukan, tapi sampai mendetail mungkin begitu. Walaupun mereka nggak terlalu tahu banyak, tapi mereka melakukan sampai mendetail mungkin. Jadi lebih cenderung komit. Tapi saking komitmennya mereka menjadi seperti itu, jadi orang aneh dan sombong begitu. Hmm, Jadi kalangan eksklusif, dua itu kan kalangan eksklusif jadinya kan. merasa suci gitu ya? Ya, Tapi benar juga ya yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang Farisi. Kan mereka tuh seperti orang yang mau melakukan firman, tapi mereka merasa bahwa dirinya orang benar berarti ya. Sedangkan mereka berusaha mencari popularitas lewat praktek-praktek kerohanian mereka gitu ya. ya betul. Tapi memang Hmm, itu pada umumnya begitu ya. Ya mm-mm, itu juga fenomena yang nampak sih di mana-mana juga gitu kan. Orang mm-mm, kalau makin lama dia merasa dirinya benar begitu, dia mm-mm. cenderung akan memisahkan dirinya dengan yang lain gitu, punya kehidupan sendiri gitu loh. Tapi kan kita tuh sering dengar juga kan kalau kita mau hidup benar, persahabatan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik teh. Kita harus punya komunitas yang baik. Akhirnya kita memelihara eksklusivitas supaya dengan dalih bahwa ya saya kan nggak mau ikut-ikutan jadi jelek gitu ya. Terus Hmm. kalau misalnya kayak gitu, gimana tuh caranya kita supaya kita tetap bisa menjaga iman tapi kita nggak jadi orang Farisi tuh, Cek? Ya sebenarnya sih itu dua hal yang berbeda sih ya, Ci. Maksud saya kalau seorang anak Tuhan misalnya ya, para murid katakanlah begitu. Mereka setelah diperlengkapi,
dengan kuat, dengan kokoh iman dan pengharapan mereka justru harus terjun kan seperti Yesus kan, masuk dalam masyarakat yang terbuang, terpinggirkan untuk kemudian menjadi berkat di sana, mengangkat mereka. Memang itu kan di bagian lain juga Tuhan Yesus bilang kan ya, kamu juga harus berjuang untuk melakukan pemenuhan-pemenuhan tuntutan agama atau hukum-hukum itu seperti orang Farisi begitu kan. Artinya kan apa yang memang teladan yang mereka lakukan beberapa bagian yang cukup baik memang sesuatu yang memang tidak dipungkiri juga oleh Tuhan kan, dan juga memang harus diperjuangkan juga untuk dilakukan. Tetapi di sisi lain hal-hal yang buruk itu yang hendak menjadi eksklusivitas dan terpisah sama sekali dan menganggap orang lain berdosa dan dia paling benar, hidup paling kudus, akhirnya timbul kesombongan. Itu kan hal-hal yang dampak lain daripada justru memberikan satu konfirmasi bahwa memang mereka belum selesai dengan spiritualitas yang sesungguhnya. Karena kalau seseorang yang sudah bertobat, katakanlah begitu, sudah mengenal Allah, justru tidak ada kesombongan kan, tidak ada hal yang harus dia sombongkan dalam kehidupannya. Karena setiap pencapaian yang dia peroleh, ya semua juga berkat karena kasih kebaikan, kemurahan Allah begitu kan. Ya, oke. Saya tertarik sama ayat 22 ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Artinya ahli-ahli Taurat di sini kalau ngajar tuh kan kesannya kayak kayak nggak punya otoritas gitu ya. Atau misalnya mereka antara ya teorinya begini ya, prakteknya kamu sesuaikan saja sendiri. Berarti seperti itu ya. Sedangkan Yesus mengajarnya tuh benar-benar seperti orang yang kamu tuh harus melakukan ini dan ini gitu ya. Iya, jadi cenderung pengulangan-pengulangan tentang tradisi saja sih. Jadi ya pengulangan-pengulangan tradisi-tradisi yang sudah baku begitu itu ditekankan kembali, ditekankan begitu. Tapi mereka sendiri kan tidak melakukan apa yang mereka ajarkan kan. Itu sebabnya kan beberapa contoh Tuhan kan memberikan contoh, misalnya ya kamu seperti apa tuh, kuburan yang berlabur putih ya. Keluarnya kelihatan bagus tapi dalamnya tulang belulang. Artinya ya mereka gagal sebagai pengajar karena mereka tidak mengaplikasikan apa yang mereka ajarkan kan dalam teladan yang tampak begitu. Oke, baik ya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa ngajar tapi tidak bisa mengaplikasikannya, kita sama seperti orang Farisi. Hati-hati, Aduh, makin berat ya, Ci. Sama seperti ahli-ahli Taurat. Waduh, gawat nih. Nanti kita disebutnya ular beludak lagi ya. Kalau begitu. Ketemu Tuhan, hei kamu keturunan ular beludak. Waduh Tuhan, jangan dong gitu ya. Oke, baik. Ada dari Kamelda, ada ini tanggapan, silakan Kamelda. Apa yang didapat pada materi malam hari ini? Belum selesai ya, Ci. Belum, Belum lewat ya. belum. Ya, intinya sih, Ci, keren Tuhan Yesus mah. Dia tuh nggak cuma sekedar mengajar, justru dia memberitakan dirinya sebenarnya ya. Tetapi dia juga kasih contoh gitu. Dia kasih caranya, contohnya gitu. Jadi teladan. Nggak, jadi bukan cuma omdo. Jadi orang tuh bisa lihat dari kehidupannya dia juga, bahkan dia sendiri memberikan contoh gitu. Jadi memang si apa yang disampaikan itu ya jadinya penuh dengan kuasa gitu. Ya seperti tadi yang Kak Oce bilang, bikin panas hati, akhirnya orangnya berubah gitu. Nah, jadi saya ingat dulu ada seorang hamba Tuhan dulu di awal mula di GPI di sana di Sulawesi Tenggara ya. Hamba Tuhannya itu kalau kalau saya bilang, wah dia mah kayaknya dipakai Tuhan dahsyat banget gitu. Kita lagi jalan mau pergi pelayanan, saya kan suka ngikut kan, suka bareng-bareng gitu. Kalau kita mau pergi pelayanan, nanti tiba-tiba di jalan, kita lagi jalan, dia tiba-tiba berhenti, terus dia bilang kayak gini, "Hai engkau iblis, minggir," katanya gitu. Saya sampai kaget gitu ya, Ci. Saya sampai kaget, saya bilang, ya orang kenapa gitu ya, ada setan gitu, ada saya gitu kan. Tapi memang dia bilang gitu, ada tadi yang mau ngalangin kita mau pergi katanya gitu. Sampai saking dia dipakai Tuhan luar biasa gitu ya. Terus saya perhatiin dari kehidupannya memang dia bayar harganya luar biasa, Ci. Jadi dia puasanya rajin, nggak tahu berapa kali seminggu atau mungkin hampir tiap hari. Belum lagi dia doa, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi saya percaya Tuhan Yesus juga puasa kan, Kau Cek. Bahkan yang sebelum dia mulai melayani kan dia puasa 40 hari kan. 40 hari 40 malam ya. Nah, jadi bayar harganya Tuhan Yesus sendiri juga bayar harga gitu untuk istilahnya mengaplikasikan kuasa itu gitu kan. Supaya apa yang dia sampaikan tuh berkuasa gitu. Selain memang dia udah Tuhan ya gitu. Jadi keren banget sih Tuhan Yesus. Dia bukan cuma memberitakan tapi dia juga kasih contoh. Itu aja sih dari saya. Berkati. Menarik pernyataan Kamel itu ya.
seorang pelayan yang bukan saja melayani tapi memberi diri ya, itu saya pikir keren sekali ya. Itu perlu direnungkan dengan baik itu. Ya, setuju. Baik, dari Koleo silakan Koleo menambahi apa yang Koleo dapat pada malam hari ini. Ya, boleh ditambahin. Saya nambahin sedikit aja, Ci. Mm-mm. Nilai plusnya ya, maksudnya dari setiap pengajaran Tuhan Yesus tuh yang selalu ada, yang saya perhatiin selalu ada adalah pengharapan ya. Dimana kita selalu bukannya diusir gitu ya, walaupun Tuhan tahu kita sudah, terkadang kita jatuh juga, nanti kita berusaha jalan benar lagi gitu, tapi kita jatuh lagi, tapi Tuhan tuh selalu nemenin dan apa ya, yuk ikut balik lagi, yuk balik lagi, dan itu nggak cuma terus gitu kayak yang minggu lalu kan kuasa Tuhan selalu aktif gitu kan, jadi dia begitu terus nggak pernah menyerah gitu, padahal Tuhan tahu sendiri kita tuh selalu adalah sekecil-kecilnya juga pasti ada gitu, tapi kita selalu dikasih harapan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, luar biasa, bener ya. Kita selalu punya harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita punya waktu terbatas di bumi ini. Jadi selalu ada waktu untuk kita bertobat. Jadi jangan lama-lama bertobatnya. Oke, tapi saya menarik nih. Gara-gara kalau yang ngomong itu saya jadi tadi baca lagi. Di rumah ibadat ada orang yang kerasukan roh jahat. Berarti di rumah ibadat zaman dulu teh hampir semua orang termasuk ada yang kerasukan roh jahat ya. Hebat ya. Kan kalau kita mah di gereja teh ada asyir gitu ya. Kalau orang yang kerasukan roh jahat, berarti orang kerasukan roh jahat teh hati-hati ya. Siapa tahu awalnya mah dia baik-baik saja. Terus tiba-tiba di suatu waktu di roh jahatnya bermanifestasi ya. Betul, itu menarik sama Ci ya. Maksudnya kita nggak perhatiin ya. Nampaknya ketika dia datang mungkin biasa saja, tapi dia menjadi terganggu ketika firman Tuhan disampaikan. Disampaikan, betul. Jadi dia menjadi terganggu justru di situ. Gitu. Iya. Nah, kalau berarti Kak Oce, sebenarnya kalau pada saat firman itu disampaikan dan kita merasa terganggu, mungkin sisi gelapnya kita tuh mulai terganggu ya. Dan mungkin itulah di mana Roh Kudus mengingatkan kita ya. Iya betul, itu maksudnya implikasi praktis dari penerapan itu ke sekarang ya. Jadi kebenaran Allah itu kan selalu menggugah, membongkar, merombak, dan membebaskan begitu kan. Ya, jadi memang kadang-kadang kita perlu khotbah yang keras begitu sehingga kita disadarkan dengan apa yang mungkin selama ini kita anggap biasa dan tidak kita sadari begitu ya. Dan kita tutupi katakanlah begitu dengan rapat begitu kan, maka kan firman Tuhan itu kan pedang yang tajam kan, yang bisa memisahkan sampai membedah roh begitu. Artinya dia masuk sampai dalam, sampai ruang-ruang yang begitu privat dalam kehidupan kita dan dirombak di sana begitu, yang selama ini tidak pernah diketahui orang begitu ya. Sisi gelap kita tuh dirombak dan kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Yang itu implikasi secara ringkas dari gambaran itu kan. Iya, Mungkin bisa betul. diterapkan. Dan juga senyambung tadi kata-kata Koleo bahwa memang di dalam Tuhan selalu ada harapan. Jadi ketika sisi gelap kita terusik dan kita memutuskan untuk, aduh Tuhan saya mau bertobat gitu ya, Tuhan menerima kita ya. Tuhan menghardik katanya diam dan keluar daripadanya, artinya kan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita ya. Jadi kita perlu bersyukur juga ya kalau misalnya dalam firman Tuhan terus ada hati kita yang terusik dan Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat, ayo kita cepat-cepat bertobat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari Kak Uli, mungkin Kak Uli ada yang mau ditanggapi? Silakan. Oke, udah lengkap dan semua. Kira-kira apa nih yang Kak Uli dapat pada materi malam hari ini? Yang didapat sebenarnya kalau ngomongin aplikasi kayaknya nggak mudah ya kalau kita orang dia seperti ahli dia rabi dia jadi memang hikmat ya, tapi kan kuncinya memang ada otoritas untuk setiap yang bicara ya, kita harus bisa mendengarkan. Yang misalnya dia pun ahli Taurat ya, kita kalau mendengarkan perlu mendengar sebenarnya. Kalau sekarang tuh kan nggak mungkin jadi nggak didengar gitu masih. Tapi nanti kita filter sendiri gitu. Misalnya ada orang yang ngomong di depan, ternyata dia ahli Taurat gitu, kalau dia masih sekarang kan kita nggak jadi nggak mendengarkan dia kan. Kalau ngomongin jangan pasti kan perlu diklat ya, kita kudu dengerin dulu gitu kan soalnya. Jadi kalau sekarang kalau ada yang ngomong, oh dia mah hebat, oh dia bisa gini, ya balik lagi ya. Mungkin kalau menurut Uli, kalau misalnya tiba-tiba di depan kita berdiri ahli Taurat gitu, kita kan nggak tahu ya di ahli Taurat ya.
Nah, pada saat dia mengajar, menyampaikan firman kan kita pasti ngedengerin kan. Tapi kan kita maksudnya nggak tahu ya kalau ini menurut saya ya. Apakah kita seorang ahli Taurat atau orang Farisi kan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Orang mungkin bisa memandang kita, oh dia mah pintar ngajar, dia bisa menjabarkan, tafsir, apa segala macam. Cuman kan apakah kita mengimplementasinya, apakah kita meyakininya bahkan dengan iman percaya kita, kayaknya hanya Tuhan dan kita yang tahu ya. Dan kita sendiri yang memutuskan kita mau jadi ahli Taurat atau kita mau jadi rabi atau mau jadi pengikut Kristus kali. Ya, Kalau tentu gimana saja kata Oce? maksudnya dalam konteks ahli Taurat itu kan hanya komunitas tertentu yang terbatas pada zaman itu gitu ya. Jadi maksudnya kalau dalam pengertian ahli Taurat seperti yang disampaikan teks yang tadi, tentu saja kan udah nggak ada zaman ini begitu kan. Maksud saya mungkin yang maksud kau itu mungkin ya yang mirip-mirip gitu ya, yang hanya tahu ini dan itu, tapi tidak pernah melakukan atau menganggap diri paling superior begitu ya, seperti spirit dari ahli Taurat yang nampak begitu kan. Makanya saya seringkali merenungkan begitu ya, dan mungkin sering diingatkan juga kali di gereja kita begitu kan, tentang bagaimana kita ini orang-orang sederhana yang dipanggil Tuhan dengan keadaan kondisi yang serba terbatas, dan memang kita tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan kan, sehingga nilai-nilai itu yang membuat kita selalu bisa rendah hati begitu ya, dan menyadar diri begitu tentang apapun yang mungkin pencapaian yang kita bisa dapat begitu kan, sehingga kalaupun misalnya nanti satu saat seperti saya dan Cici atau misalnya Modi yang mungkin dipanggil menjadi dosen, kita mungkin belajar banyak hal, tapi juga kita perlu untuk waspada begitu ya tentang spirit ini begitu, sehingga dengan kesadaran penuh kita mempersiapkan diri dengan baik, tapi juga tidak terjebak. Bahkan kan Paulus juga dengan tegas kan dia bilang kan, ya dia memberitakan Injil tapi dia juga waspada jangan-jangan sampai nanti dia ditolak begitu kan. Memang jadi pengajar itu nggak gampang ya Bapak Ibu rekan-rekan. Karena aduh, saya pikir itu sesuatu yang sangat berat. Tapi adalah lebih susah kalau nggak ada pengajar gitu ya. Jadi pengajar tuh sulit, tapi akan lebih susah kalau nggak ada yang menjadi pengajar. Artinya kan tidak ada yang memberanikan diri untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menjadi seorang mentor, seorang pengajar, kan itu justru lebih berbahaya. Jadi memang panggilan ini sangat mulia, lebih mulia dari guru sekuler. Tapi juga sekaligus punya risiko yang sangat luar biasa karena dampaknya tuh sampai pada kekekalan begitu ya. Jadi waduh, itu jadi satu tanggung jawab yang cukup berat. Ya, betul ya. Yakobus 3 ayat 1 bilang apa, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Guru itu di sini kalau diterjemahkan menurut Full Life artinya gembala, pemimpin gereja, misionari, pengkhotbah, atau siapa saja yang memberikan pengarahan kepada jemaat ya. Karena setiap seorang guru harus mengerti bahwa tidak ada orang yang mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada mereka yang mengajarkan firman Allah ya. Tapi betul kata Kak Oce, kalau nggak ada pengajar lebih susah lagi ya, nanti siapa? Semua emang mau belajar satu-satu gitu ya. Belajar tafsir gitu, sistematika, itu kan enggak ya. Nah, jadi masing-masing kita ya mempertanggungjawabkan pekerjaan kita masing-masing lah ya. Baik, dan tolong Bapak Ibu doakan kami ya supaya kami menjadi pengajar-pengajar yang baik dan tidak jatuh dalam dosa yang tidak-tidak. Kalau menurut Koyupi mah jatuh ke dalam dosa yang tidak perlu. Setuju sama Kak Oce ya, kita memang selalu perlu kerendahan hati. Oke, baik, terima kasih Kak Uli. Nah, yang terakhir mungkin dari Om Yosua. Om Yosua, kira-kira kalian doa penutup? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya kira cukup lah ya, Cik ya. Cuman kalau saya lihat di sini, tema kita hari ini adalah otoritas pengajaran dan kuasanya atas roh jahat, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat otoritas yang di Perjanjian Baru fokus kepada Yesus gitu ya. Kalau kita lihat Perjanjian Lama, Tuhan kan memberi otoritas kepada para nabi. Baru nabi itu memerintahkan kepada bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Di antaranya adalah salah satu pengajarannya untuk tetap memberikan korban atau ucapan syukur di bait Allah. Kalau di Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Itulah otoritas yang Tuhan berikan bagi rasul-rasul dan ya tadi guru-guru itu tadi. Nah, kemudian dari seluruh pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus sang otoritas itu kepada rasul, baik para imam, kemudian diberi kuasa untuk
melakukan banyak hal mujizat. Nah, seperti yang kita dengar tadi dari kesaksian Melda, tiba-tiba seorang hamba Tuhan mengetahui ada roh-roh jahat di sekelilingnya gitu. Namun seiring dengan beredarnya sekarang ini kesembuhan dan mujizat, ya, kan kita selalu lihat penumpangan tangan atas orang-orang. Selalu kalau kita lihat yang sakit disembuhkan, ya yang lemah dikuatkan, yang beban berat diangkat bebannya, yang sedih dihiburkan. Itu yang kita tahu pastinya kan. Di sisi lain ada juga murid-murid Yesus mengatakan bahwa pada waktu Yesus mengutus ke 70 murid, sekembalinya murid-muridnya melayani, ia berkata, Tuhan, setan-setan itu takluk demi namamu. Lalu Tuhan menyambut, betul, aku juga melihat setan itu jatuh seperti kilat dari langit, kan kira-kira begitu. Nah, sekarang begini, yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang dapat menentukan seseorang yang dipakai oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh rekan kita tadi Melda, itu dari Tuhan atau tidak? Atau mujizat yang dilakukan, katakanlah ada banyak sekarang pendeta yang menumpangkan tangan atas orang-orang sakit sembuh, dan siapa yang bisa memastikan bahwa itu datangnya dari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oke, silakan Kak Oce. Ini pertanyaan Iya. karismatik banget ini. Memang kita tidak punya alat ukur yang jelas begitu ya. Alkitab memang mengatakan ada dua hal ya. Kalau untuk uji nabi palsu itu kan dari buahnya kamu bisa mengenal begitu kan. Sisi lain Rasul Paulus mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik begitu juga. Jadi prinsip uji itu juga memang hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan juga fenomena yang nampak begitu kan. Jadi memang tidak secara spesifik juga kita bisa dibilang bahwa ini memang dia dipakai Tuhan dan sebagainya. Ya nanti perjalanan waktu mungkin kita bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut begitu. Karena untuk menguji tentu saja tidak serta-merta langsung kita bisa mendapat satu jawaban yang pasti begitu kan. Seringkali juga butuh waktu dan juga untuk melihat ya kelanjutannya. Itu juga memang disinilah letak kesulitan sebenarnya di dalam konteks kita sebagai kalangan Pentakosta yang memang meyakini tentang manifestasi karunia ya Roh Kudus yang bekerja sampai saat ini begitu ya. Untuk mengkonfirmasi hal itu kan kita hanya berdasar pada kebenaran dan klaimnya tuh bersifat subjektif. Jadi misalnya kan ketika hamba Tuhan yang tadi yang Kamelda kasih contoh, itu kan bersifat subjektif kan, karena beliau sendiri yang bisa lihat gitu, yang lain kan nggak bisa lihat. Tapi di dalam momen itu kita bisa mengkonfirmasi itu benar, karena kita tahu bahwa beliau seorang hamba Tuhan, dan kita diyakinkan bahwa dalam konteks kita sebagai kalangan Pentakosta karismatik, karunia itu masih berlangsung begitu kan. Sehingga dengan dasar yang sama, kita mungkin bisa percaya bahwa oh mungkin memang benar, tapi kita bisa menguji lebih lanjut. Misalnya nanti ada momen-momen berikutnya, misalnya ada orang yang kesurupan katakanlah begitu, kemudian bisa disembuhkan oleh beliau atau didoakan dan selesai. Berarti memang terkonfirmasi bahwa oh memang beliau punya karunia yang memang nampak begitu kan. Nah itu sebabnya bagi saya memang agak sulit kalau kita hanya dalam satu momen terus kita bisa menentukan bahwa ini memang dipakai Tuhan dan sebagainya, karena harus dikonfirmasi tentang beberapa kali ya, sampai memang karunia itu memang benar-benar nampak di dalam kehidupan seseorang, tapi juga harus nampak di dalam buah-buah yang dihasilkan kan. Itu sebabnya kan ujian yang lain begitu. Tapi sebagai seorang pengajar karismatik saya bawa dalam konteks kita nih ya, saya percaya bahwa pertama kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi dan karunia itu terus berlangsung begitu ya, sehingga sampai saat ini kalau Allah mau bekerja oleh siapapun kapanpun dimanapun pasti akan terlaksana, tidak pernah atau tidak bisa kita halangi dengan teologi kita begitu ya, tidak bisa begitu. Sehingga bagi saya selalu pasti akan masih ada karunia itu berlangsung terus, dan Allah pasti akan memakai orang-orang tertentu terus untuk memperlengkapi pelayanan di gereja, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan sebagainya. Namun untuk memastikan dan mengkonfirmasi, kita memang tidak perlu harus buru-buru begitu ya, secara sekaligus langsung mengkonfirmasi. Tapi juga tidak secara skeptis juga untuk meragukan setiap pelayanan. Skeptis itu ragu-ragu ya, tidak harus meragukan juga setiap mungkin manifestasi karunia yang nampak di dalam fenomena atau pelayanan gereja hari-hari ini begitu. Jadi bagi saya, karena kita sebagai seorang Pentakosta karismatik,
tentunya GPI banget begitu, maka kita yakin bahwa karunia dan manifestasi itu masih terus berlangsung, bahkan sampai saat ini kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi kita juga yaitu perlu menguji, karena firman Tuhan juga mengatakan kita perlu menguji, dan menguji itu memang butuh waktu begitu ya untuk bisa kita uji. Nah, saya juga mungkin mau sedikit bercerita Bapak Ibu ya. Ini beberapa hari ini di kampus itu agak sedikit aneh memang. Ini Cici belum masuk kampus, udah cerita-cerita tentang kampus nih. Jadi ada beberapa teman kita yang kuliah itu kemarin tuh mereka belajar tentang demonologi ya, doktrin tentang setan, kuasa jahat. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu orang tertentu yang dia punya karunia. Saya nggak tahu kalau selama ini punya karunia atau tidak. Tapi kemudian beliau ini melihat bahwa ada di salah seorang temannya, sementara seperti ada kuasa jahat yang menempel di dia begitu ya. Dan kemudian berinisiatif untuk mendoakan dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain ada usaha juga yang menjadi kontroversi begitu, karena beliau hendak menggunakan garam begitu ya, dan mau ditaburkan dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan juga bagi kita begitu kan, karena Alkitab tidak pernah menggunakan cara-cara seperti itu begitu ya. Bahkan tadi yang kita bacakan itu juga cuma hanya mendengar firman Tuhan langsung terlepas semua itu kan. Jadi apalagi ini soal kita sementara sekolah teologi begitu kan. Jadi itu bagi kami ya, kalau Anda punya karunia ya mangga begitu ya, tapi tidak perlu harus menyelesaikan satu permasalahan. Ya ini juga ada berkaitan dengan otoritas di sana juga, tentu saja ada pimpinan yang harus didiskusikan dulu. Tapi juga cara menyelesaikan itu yang terkesan seperti sinkritis, seperti ya orang nggak mengenal Tuhan gitu, mau mengusir hantu pakai garam gitu kan, itu sesuatu yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Joshua tadi, yaitu Pak Joshua ya, sebagai seorang pengajar karismatik ya, atau GPI banget gitulah, kita memang perlu menguji segala sesuatu, dan menguji itu butuh waktu, tapi kita juga tidak harus skeptis juga tentang satu fenomena yang nampak dari manifestasi satu karunia yang mungkin ada oleh hamba-hamba Tuhan tertentu. Itu mungkin posisi saya ya, yang mungkin bisa saya sharingkan. Kalau Bapak Saudara punya pendapat lain, mungkin silakan. Mangga. Oh, Cek, kalau gitu kita kelasnya online aja lah ya. Saya jadi takut. Kan saya sudah berkali-kali di situ, Ci. Ya ampun, masa Bisi tiba-tiba itu baru datang gitu, demennya baru jalan-jalan dari mana gitu, udah lah ya. ya ampun. Bercanda. Oke, kalau boleh nambahin sedikit, Om Yos. Kalau dulu itu pertanyaan pernah saya ajuin ke salah satu dosen atau guru saya waktu saya ngambil Bible Study di Singapura. Nah, saya nanya, kalau saya punya bahasa roh, tahu dari mana itu bahasanya dari Tuhan, bukan dari setan. Karena kan itu bahasa roh ya, even saya juga kagak ngerti gitu ya. Terus dia ngomong ini, Susan, kamu nggak usah khawatir. Apa yang kamu minta kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan bikin benteng. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan ada roh-roh jahat yang bisa mengganggu saluran itu ketika kamu mintanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ketika kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia, itu yang masih saya pegang sampai sekarang ya. Ketika kita minta sungguh-sungguh karunia, contohnya seperti itu Kak Melda bilang, meraih karunia membedakan roh. Nah kan kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan karunia-karunia Roh Kudus, percayalah Tuhan akan memberikannya kepada kita ya. Kan nggak ada anak minta roti dikasih batu atau minta dikasih ular gitu kan, nggak ada kan. Tapi Tuhan akan memberikan kepada siapapun yang memintanya gitu ya. Nah itu kan berbicara, konteks ayat itu kan berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi artinya ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan istilahnya analoginya punya saluran khusus dan memberikan itu kepada kita. Dan setan pun nggak akan menginterfere atau mengganggu. Cuman kadang-kadang dalam perjalanan waktu, karunia itu kan sebenarnya gift ya, pemberian gitu, dikasih secara cuma-cuma. Kadang-kadang kita sebagai orang yang dapat karunianya, setelah kita tahu bagaimana cara mempergunakan karunia-karunia tersebut, nah kitanya yang suka lupa diri ya, atau lupa bahwa itu tuh karunia pemberian Tuhan kepada kita untuk kita pakai guna memuliakan namanya, memperbesar kerajaannya, memuji namanya, mengagungkan namanya ya. Bukan untuk kepentingan atau bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Nah,
Kadang-kadang itunya yang suka lupa, sehingga kenapa kadang-kadang semakin berjalannya waktu, kita suka lihat orang-orang yang tadinya dipakai karunia oleh Tuhan lama-kelamaan jadi aneh. Jadi merasa dirinya berkuasa, punya otoritas, akhirnya dia seperti semena-mena. Ya mungkin seperti yang tadi Kak Oce ceritakan bahwa oh kita harus pakai ini, pakai itu, apa segala macam gitu ya. Itu aja. Jadi tetap prinsipnya mah ketika Tuhan memberikan kepada kita karunia atau apapun itu, mari kita mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, plus jangan pernah lupa bahwa itu semua pemberian Tuhan, sehingga kita perlu rendah hati dalam mempergunakan. Itu aja sih kalau tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Agak menarik. Tapi kenapa umumnya ya, ini agak menggelitik sih ya. Kenapa umumnya tuh orang tuh punya karunia, tapi kebanyakan karunia melihatnya tuh kuasa jahat semua gitu. Kenapa nggak seperti Abraham atau seperti siapa Ishak yang melihat malaikat gitu ya? Kenapa harus yang setan-setan semua gitu kan? Itu kan sesuatu yang bagi saya tuh ngapain ya, maksudnya nggak penting banget gitu loh gitu. Jadi kenapa nggak ngelihat bagaimana penyertaan Tuhan melalui malaikat Allah yang luar biasa dahsyat menyertai gitu kan? Kan lebih keren daripada hanya melihat setan. Kayaknya nggak, maksudnya kok kenapa gitu, umumnya tuh kan kayak begitu kan ya, itu jadi menggelitik saja sih. Kebetulan yang ada di situ itu Kak Oce. Mungkin lebih banyak setan kali di Iya, sekitar kita, Cek. Jadi itu yang di kelihatan. dunia lagi banyak setannya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari cerita Elisa yang matanya si hambanya itu dibukakan, terus dia bisa ngelihat sekelilingnya ada malaikat gitu kan. Waktu ada mau diserang sama dari pasukan dari mana. Nah, sebenarnya mah mungkin tergantung kali ya. Tergantung mata mana yang dibukakan oleh Tuhan kali ya. Oh, bisa lihat setan, setan. Oh, bisa lihat malaikat, bisa. Ya, kalau kita mau minta dua-duanya ya bisa lihat malaikat, lihat setan. Kan setan itu dari malaikat-malaikat juga kan. Bahkan hati-hati loh. Karena setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Jangan sampai kita merasa lihat malaikat padahal itu setan-setan juga. Bahaya itu. Itu kilas intermezzo. Iya, tapi menarik ya, seringkali tuh kita bilang dalam hal fenomena, tapi setan-setan yang tersembunyi dalam hati kita itu Ya, justru betul. dipelihara. Aduh, itu bahaya. Sisi gelap dari kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Oce, makasih Om Yos. Terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Om Yos mau sedikit kasih tanggapan dan boleh langsung ditutup pakai doa. Silakan Om. Asal Om. jangan pertanyaan lagi, Bang. Puji Tuhan ya, aku senang dengar jawabannya. Cuman sedikit aku kurang banyak informasi ya. Sebenarnya yang saya pertanyakan gini, dari mana kita tahu bahwa itu mujizat dari Tuhan atau tidak ya? Yang menjadi jawabannya adalah kita perlu uji kan gitu, uji membedakan roh gitu ya. Kalau yang saya pernah dengar cerita dari gembala saya, waktu itu gembala saya pergi ke Malaysia. Gembala saya teh berarti mama saya ya. Ya, lanjut. Jadi di sana itu kan memakai karunia mujizat. Jadi dari mana kita tahu itu kuasa Tuhan? Nah, gembala sidang saya menyaksikan bagaimana mujizat di sana terjadi. Jadi salah satu kita ketahui sebagai sumber informasi saja. Ini saya sebenarnya minim sekali. Maksud saya tadi ada tambahan-tambahannya ya, puji Tuhan saya dapat tambahannya begitu ya. Terima kasih buat rekan-rekan. Gembala sidang saya bersaksi di gereja kami, dan kesaksiannya itu begini, si penderita yang sakit itu setelah didoakan sembuh. Nah, tadinya dia sakit, setelah didoakan sembuh, dan itu mujizat. Menurut saya itu mujizat, dan menurut rekan-rekan juga semoga itu mujizat. Nah, setelah kejadian sembuh, si pendetanya bilang, pergilah ke dokter, kan begitu. Nah, selama ini pun dia udah cek katanya ke dokter, dan memang dia sakit. Nah, setelah didoakan sembuh dan cek ke dokter, dan itu dokter menyatakan bahwa dia sudah sembuh, dan itu mujizat dari Tuhan. Menurut saya masih itu yang saya tahu gitu loh. Nah, apakah ada rekan-rekan yang bisa nambahinya, dari mana aja lagi sumber ini bahwa itu dari Tuhan? Nah, yang saya pastikan bahwa itu dari Tuhan, ada sains atau ada orang-orang tertentu yang memang ahlinya di situ gitu. Jadi ada uji klinisnya begitu. Makanya rekan-rekan kalau ada yang sakit didoakan ya pergilah ke klinik Yosi. Yosi sakit atau tidak setelah didoakan sembuh. Kalau Yosi bilang sudah sembuh, itu berarti mujizat dari Tuhan. Menurut saya Pak Jos agak kurang tepat logikanya ya Pak Jos. Jadi ketika orang ke klinis itu, dokter hanya menyatakan dia sembuh atau tidak sebutkan ini sembuhnya dari mana gitu. Jadi Pak Jos agak terlalu offside
ketika memberikan contoh Pak Jos. Tidak pernah ada satu dokter pun memberitahu bahwa ini sembuhnya dari mana. Jadi dokter hanya bilang, ya ini sembuh berdasarkan uji-uji yang standar kedokteran, entah itu dengan ronsen, tes darah, dan sebagainya. Jadi menurut saya itu juga bukan salah satu cara untuk menguji apakah kesembuhan ini dari Tuhan atau tidak gitu Pak Jos. Maksudku gini kok, saya tambah dikit ya kok ya. Ada seseorang yang sudah dinyatakan cancer stadium 4. Mungkin tidak, dokter mengatakan bahwa tidak akan mungkin disembuhkan. Ini contoh. Lalu kemudian dia datang ke KKR. Lalu ada yang mendoakan. Si pendetanya bilang, coba cek lagi ke dokter. Apakah cancernya masih? Nah, kemudian dokter bilang, loh kok bisa? Nih dari mana? Berobatnya di mana? Ya, lalu si pasiennya berkata, kemarin saya didoain oleh pendeta pada waktu KKR. Wah, itu mujizat, kata dokter. Dokter aja bilang menyatakan itu mujizat, berarti kita pun harus berkata mujizat, begitu maksudku kok. Iya, kalau dibilang mujizat, mujizat. Kan iblis juga bisa buat mujizat, Pak Jos. Saya cuma mau menyampaikan bahwa kita jangan sampai misleading, jangan sampai salah pemikiran bahwa akhirnya dokter pun bisa menjadi alat atau media untuk menjustifikasi bahwa kesembuhan itu dari Tuhan gitu. Karena dokter juga nggak tahu. Dokter hanya bisa, atau ahli medis lah ya, hanya bisa tahu bahwa ini sembuh atau tidak secara medis gitu. Tapi dia tidak tahu ini dari mana gitu Pak Jos. Kalau dibilang, oh tapi dokter sering bilang ini mujizat. Ya semua juga mujizat. Menurut saya sesuatu yang di luar keilmuan, pasti semua bilang itu mujizat. Bener nggak? Kalau selama tidak ada penjelasan logisnya, maka mereka akan lempar kepada hal-hal yang sifatnya adikodrati gitu kan. Benar nggak Pak Jos? Gitu. Jadi menurut saya kita juga harus bijak membedakan segala sesuatunya sih. Itu aja Pak Jos. Siap kok, siap. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih buat host. Terima kasih buat pemateri. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Ya, saya bersyukur buat materi kita malam hari ini sungguh sangat membangun ya. Nggak terasa ya kalau Zoom-nya kayak gini ya, nggak terasa waktunya. Ya, mudah-mudahan kita berkembang dan bertumbuh dalam iman tentunya. Terima kasih buat rekan-rekan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat materi yang sangat bagus pada malam hari ini. Boleh kami dibina, dididik untuk kami lebih lagi berhati-hati di dalam mengajar dan mendidik, dan kami sebagai pendengar mesti jeli untuk apa yang kami konsumsi lewat dari kebenaran firman Allah. Yang satu pasti kami tahu bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Bila sebentar kami beristirahat, Tuhan kau sertai kami dan peristirahatan kami. Esok hari bangunkan kami kembali supaya kami dapat beraktivitas kembali. Berkati gembala sidang kami, anak cucu mantu, keluarga besar daripada gembala sidang kami. Berkati kami semua yang hadir, bahkan bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan kau limpahkan atas hidup kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam semuanya. God Tuhan bless. Pamit ya.